selamat sore Sobat Ucu Kepo dimanapun Anda berada. Gimana kondisinya? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu ya. Dan di saat pandemi seperti ini kita tetap juga harus menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kesehatan. Ya kalau bisa pagi-pagi sekarang kita sambil cari-cari matahari biar ada vitamin tambahan, vitamin D-nya. Dan aku juga mau nyapa teman-teman yang sudah gabung via YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Selamat datang, thank you udah nyempatin waktunya untuk mendengarkan dan juga menyaksikan acara pada sore hari ini. Dan untuk kali ini nih kita akan berbincang mengenai hal yang sangat seru banget, yaitu fashion. Kalau untuk anak-anak muda yang suka tentang fashion, atau berkiblat ke Paris atau misalkan Jepang, kayaknya suka deh memadu-padankan, tapi saya bingung nih harus seperti apa. Pas banget episode kali ini kita akan bahas dengan salah satu seorang narasumber yang luar biasa, influencer dan juga konten kreator yang membahas mengenai OOTD ini. Tapi sebelum kita bahas ataupun kita sapa siapa sih yang akan kita ajak berbincang hari ini, kita lihat dulu yang satu ini. Wow, oke, sudah terlihat tadi ya teman-teman Sobat Ucu Kepo di nama di TikToknya. Dan ini dia, please welcome Elika Bun. Halo Elika. Halo. Halo Elika, wah seger banget nih. Halo. Gimana kabar saat ini? Baik, masih di rumah aja. Masih di rumah aja. Oke, tadi kan saya juga lihat dirimu itu bikin konten. Kayaknya sih di rumah aja, tapi kok bisa kepikiran outfit simple. Contoh keluar rumah lah, terus bikin bagaimana hangout sama pasangan misalkan. Keinspiran dari mana itu? Justru karena udah kelamaan di rumah aja, nggak bisa keluar kan foto-foto. Jadinya harus tetap bikin sesuatu yang kreatif. Terus waktu itu TikTok lagi naik, ya udah mulai deh coba-coba bikin. Ternyata pasarnya dapet, ya udah dikasih ide, coba deh bikin outfit ini, bikin outfit itu, ya udah keterusan sampai sekarang. Oke, mungkin untuk Sobat Uju nih bisa saya summary sedikit. Elika ini saat ini ya sudah ada 242.000 followers di Instagram. Jadi bukan 242 doang ya, tapi ada ribunya, ada K-nya di belakang. Terus di TikToknya udah ada 2,4 juta likes. Wow, banyak banget. Dan kalau saya bisa sedikit nyontek, saya coba-coba cari tahu, sudah main Instagram dari 2011. Berarti sekarang sudah 10 tahun ya? Stalker ya? 10. Iya, udah lama banget ya berarti ya? Udah lama banget ya. tahun. Itu 10 tahun itu langsung nge-boom ketika pertama kali bikin, atau pelan-pelan, step by step, atau memang bikin sosial media cuman buat sebatas sama teman aja nih, atau memang udah niat dari awal? Iseng doang. Dulu tuh orang-orang pada belum main Instagram, terus aku kan waktu itu mungkin handphone baru ya, jadi kayak ngeliat, oh apa nih yang bisa di-download, ada Instagram, ya udah aku download, terus bikin account. Aku juga nggak tahu itu account buat apa. Terus sempat inaktif juga untuk beberapa tahun. Pas aku mulai masuk kuliah, orang-orang udah mulai main lagi. Nah itu juga masih belum naik ya Instagram kayaknya. Terus ya cuman upload foto doang, itu juga upload foto yang nggak jelas. Tau nggak sih yang kayak masih pakai filter Instagram yang nggak diedit sama sekali. Terus habis itu masuk ke zaman digital marketing, baru dari situ mulai pelan-pelan belajar, oh Instagram tuh bisa untuk ini, bisa untuk itu, gitu. Oke, berarti fully jadi seorang influencer atau jadi content creator tuh berarti memang sejak tahu pangsa pasar itu ya, tahun berapa juga tuh kira-kira? Aku sih full time-nya mulai tahun 2019, tapi udah aktif di Instagram, mulai endorsement atau kayak ngepost emang untuk campaign itu udah dari 2014-2015 gitu deh. 2014-15 ya. Oke, ini kan yang cukup menarik ya, menggunakan nama ada Elika Bun ya. Tapi kan memang ada nama tengahnya nih. Kalau kita summary sedikit, Elika Natania Bun. Memang Bun itu nama margakah atau memang nama panggungkah misalkan? Nama panggung ya, kebentuk sendiri sih. Awalnya kan bingung ya kalau Elika Natania kepanjangan. Jadi Bun itu marga aku dari Buntoro. Aku singkat aja, Bunnya jadi Bowen, Elika Bowen gitu. Oke. Kan kalau kita berbicara mengenai hobinya perempuan, biasanya ya, atau commonnya itu masak, kemudian fashion, dan lain sebagainya. Tapi memang dari awal sukanya fashion, atau memang ini cuma nggak sengaja aja kecemplung gitu? Nggak sengaja sih kecemplung. Dulu bahkan aku merasa aku nggak fashionable sama sekali kalau beli baju itu. Seorang Elika bilang dia nggak fashion? Nggak, aku
aku kayak nggak ngerti, bener biasa aja lah ya, kayak dulu cuma pakai kaos sama celana panjang doang. Terus kalau beli baju aja tuh aku mesti nanya saudara aku, ini bagus nggak sih? Nggak pede sama sekali. Terus kan ternyata kecemplung nih ke dunia Instagram, tereksposnya terus-terusan sama dunia fashion. Terus aku kan badannya lumayan petit ya. Nah pelan-pelan tuh orang-orang mulai nanya gimana sih fashion orang petit, baju yang cocok tuh gimana sih? Nah aku pun akhirnya menemukan, oh aku tuh bagusnya pakai baju yang kayak gini nih, aku bagusnya pakai baju yang begini. Nah dari situ mulai pelan-pelan ketemu style aku, mulai pede. Iya sih, pelan-pelan di Instagram gak langsung fashionable kan, tiap hari kerjanya dengan brand-brand fashion, jadinya otomatis belajar sendiri. Oke, yang cukup menarik nih, sempat beberapa kali Elika cerita di sosial media maupun di platform lainnya, you was born as an introvert, orang yang introvert. Mohon maaf kalau kerjanya sebagai fashion, kemudian outfit of the day and others itu kan itu extrovert biasanya, itu larinya jauh sekali ya. Itu gimana itu? Aduh, ini nggak cuma orang pertama nih yang ngomong kayak gitu. Sebenarnya ya introvert kan lebih berhubungan dengan orang banyak ya. Itu bagaimana aku nge-charge diri aku setelah ketemu orang banyak. Biasanya berasanya tuh di event. Kalau misalnya bikin TikTok ini mah aku sendiri di rumah jadi nggak masalah. Ya nggak sih? Terus berhubungan dengan orang banyaknya tuh cuman lewat sosial media, cuman lewat chat, DM. Padahal yang mungkin lebih bikin aku drain itu kalau ketemu orang banyak, terus harus kayak seharian itu aku bakal capek banget. Cuman emang ya kalau kerjaan kayak gini memang menuntut aku untuk lebih toleransi di hal itu. Mau gimana pun tetap harus berhubungan dengan orang banyak gitu ya. Ya dipelajari sih. As the time goes by, lama-lama jadi seorang quote-unquote Iya. extrovert ya. Nah somehow sebenarnya aku menjadikan itu excuse buat aku untuk kayak udahlah aku introvert, nggak mau berhubungan dengan orang banyak, tapi ya di sini belajar yang nggak boleh kayak gitu, tetap harus profesional ya di sini ya. Oke, menarik banget ya. Nah, kalau kita ngomongin fashion, tadi juga sempat cerita bahwa awalnya aku tuh gak ngerti fashion, awalnya bahkan harus nanya-nanya ke orang dan sebagainya. Berarti biasanya itu kan ada referensi ya, baik itu referensi dari mungkin buku atau dari model-model luar atau dari siapa. Pengen tahu dong bocorannya seorang Elika ini dapetin inspirasi itu dari mana gitu loh. Kalau influencer yang luar negeri internasional, aku itu suka Kristen Jones. Kalau kalian tahu, dia orang US gitulah. Kristen Jones. Terus kalau di Asia ada Melissa Celestine-Koh, ada M. Janim juga, itu orang Korea yang tinggal di US juga. Ya pokoknya influencers yang punya personal branding itu yang sweet, yang ceria, yang bajunya kayak pastel-pastel, itu aku suka banget karena I don't know why, kayak pengen aja gitu untuk memberikan positive vibes ke orang-orang yang ngeliat aku di social media. Oke, menarik. Nah, yang cukup menjadi perhatian kan fashion itu tidak hanya berhubungan dengan satu kiblat ya. Misalkan, oh fashionnya dari Jepang, atau fashion dari Korea, atau fashion dari USA. Nah, dirimu sendiri sebetulnya prefernya kemana jenis fashionnya? Dan kalau suruh milih, kayaknya saya lebih suka fashion yang jenis ini deh. Nggak bisa dari kota ya kayaknya ya. Atau Aku mungkin sih dari bagian, senangnya- dari bagian mana gitu misalkan. Kiblat saya agak ke Europe deh, atau kiblat saya agak ke Amerika deh, atau gimana? Aku suka kiblat yang agak-agak ke Europe tapi ke Korea juga kali ya. Korea ya, dengan Jadi lebih ke K-pop. dress-dress. Mungkin dress-dress yang flowy, yang cute, yang ada bunga-bunganya, yang warnanya bright, yang warnanya feminim tapi elegan juga. Oke. Dan tadi kan kalau aku lihat juga di TikTok yang pas di awal-awal itu kan ada juga peliharaanmu yang juga dibawa-bawa ya untuk berfashion juga. Tadi ada outfit juga bareng dengan pasangan seperti apa. Berarti pasangan kena influence juga nggak gitu tuh? Atau bahkan sampai peliharaan sudah masuk nih karena influence? Lagi pengen bikin TikTok ke arah itu. Sebenarnya ini baju-bajunya udah ada buat dogi aku. Tinggal aku bikin aja. Cuman kan sekarang lagi PPKM, mau sewa juga susah.
Terus aku tuh baru grooming anjing aku lagi nunggu rambutnya tumbuh dikit, bagusan dikit, baru aku pengen bikin TikTok sama dia. Ditunggu ya. Ditunggu, Di-follow oke. Tapi TikToknya. pengen tahu nih, patternnya Dirimu ini juga harus ngikutin fashion juga atau memang dia juga suka fashion sebetulnya? eh Apa ya, sebenarnya kalau dilihat terakhir kan kita tuh bikin video outfit yang bakal kita pakai kalau kita pergi date. Kalau dilihat tuh sebenarnya dari awal sampai akhir dia sama aja, cuman kaos sama celana pendek doang. Jadi bukan fashion yang gimana-gimana. Cuman ya apa ya, mau nggak mau sih ya tetap harus ikut-ikut gitu. Berarti kepaksa tapi happy juga ya. Pernah Nah, komplain nggak tuh pasangan? enggak sih. Ya kita bikin kontennya juga nggak yang kayak sering banget kan. Dia tetap dengan kerjaannya dia, aku tetap dengan kerjaan aku. Cuman kalau ada waktu aku ajak bikin konten, yuk bikin ini seru-seruan aja. Bikin konten. Oke, Dirimu kan seorang full time konten kreator. Berarti benar-benar menuangkan waktu di sana. Seminggu tuh bisa berapa hari untuk kerja? Kalau some people said kan kita 5 days working, 2 days kita gonna get some rest. Kalau Dirimu gimana nih? Nah sebenarnya memang dulu tuh aku nggak pengen kerja kantoran karena nggak mau sambil 9 to 5 ya, 9 to 5. Tapi ternyata di sini ngikutin passion, jadinya kerjanya 24 jam. Jadi weekend kadang-kadang kalau emang deadline-nya belum selesai ya tetap kerja. Pokoknya apalagi sosial media ini sebenarnya expose kehidupan pribadi aku ya. Jadinya ya 24 jam, kapan aku bisa kerja, kapan aku bisa review baju misalnya, atau endorse, atau foto kemanapun aku pergi, itu tetap udah jadi bagian dari hidup aku. Kadang-kadang itu sih susahnya kalau di content creator ini, memisahkan antara diri dengan kerjaan itu susah karena mereka emang udah jadi satu. Yang kita tampilkan di sosial media kan sebenarnya hidup kita, ya nggak sih? Oke, lalu pernah ngerasa kayak exhausted nggak sih? Karena kan kalau kita ngomong dalam waktu 2 tahun tuh nggak gampang ya. Apalagi dalam kondisi yang PPKM juga Dirimu kan nggak bisa kemana-mana, pasangan juga nggak bisa kemana-mana. Mentok bikin konten quote-unquote di depan rumah sama guguk ya. Terus itu tuh pernah ngerasa, oke, gue capek, gue pengen rehat atau bahkan mikir buat quit nggak tuh? Pernah beberapa kali capek karena kayaknya deadline-nya nggak selesai, kerjaan ada aja terus. Pernah beberapa kali, cuman ya ingat lagi lah motivasi dari awal aku di dunia ini kan apa, ya pokoknya motivasinya harus jelas. Aku pengen membagi positivity, membagi kebaikan buat orang-orang, jadi berkat buat orang-orang. Jadi ya tetap stay di sini. Apalagi udah dikasih platform di sini yang dipergunakan sebaik-baiknya. Oke. Dan mungkin emang karena lagi momentumnya ya. Mm-mm. Jadi emang lagi hype. Nah, dari sini sih menurut aku kalau next emang mau bikin something, ini tuh kayak jadi opportunity yang besar banget untuk aku bisa mencari channel, network gitu. Jadi dipergunakan aja opportunity dan momentum sebaik-baiknya. Yang cukup menarik ya, kalau seorang influencer itu kan pasti bajunya banyak banget, definisi banyak ya. Bukan lagi lusinan doang tapi belasan puluhan lusin. Pengen tahu dong nih Sobat 7 Kepo juga pasti pengen tahu. Ini bajunya seorang Elike Bun. Ini memang dibeli semuanya atau fully endorse semua atau gimana sebetulnya? Jujur ya, karena tiap hari ada aja baju yang masuk, jadinya aku udah nggak pernah belanja lagi. Udah nggak pernah ke mall buat beli baju, shopping, online shopping, udah jarang banget. Nah dari sini tuh sebenarnya aku sadar ya, kalau sebenarnya kita tuh jalan-jalan emang bukan, oh gue butuh baju ini, gue butuh baju ini, tapi karena ya emang pengen aja punya sesuatu yang baru gitu. Oke, terus kalau bajunya segitu banyak nih, kan kayaknya ngebayangin ya satu hari at least ada satu baju endorse misalkan. Terus itu nge-manage pakainya ini kapan tuh gimana itu? Dan mungkin ada nggak yang bajunya kayak, kayaknya ini udah nggak kepake sama sekali lagi deh gitu? Ada sih, ada lah pasti. Apalagi kalau misalnya ada brand-brand yang ngirimin, ya udah mereka kirim aja gitu. Nah itu kan sebenarnya kadang-kadang ada yang nggak sesuai dengan style aku ya. Ya kalau kayak gitu paling aku kasih saudara aku, karena mereka ya pasti ada yang cocok, atau aku pre-love, atau aku sumbangin juga. Berarti sebagai seorang influencer juga pengen juga dong saudaranya juga ke-influence dengan tampil good ya? Oh,
Oke, yang cukup menarik kan sosial media ya, ada 242.000 followers. Berarti at least kalau 10% yang komen aja ada 24K something yang komen. Pernah nerima hate speech gak tuh? So far enggak sih, kalau ada pun paling 1-2 ya. Untungnya followersnya tuh baik-baik sih. Baik-baik, berarti tapi tetap pernah nemuin ya? Pernah. Oke. Tapi sebelum kita lanjut lagi, Sobat Uju Kepo, kita mau lihat dulu beberapa foto-foto ataupun video yang ini sudah kita summary dan ini salah satu yang juga cukup menarik. Kita lihat yang satu ini. Out there, somewhere far away, I want you there. I want Wow, itu passingnya cepat, bajunya by second, dan itu banyak. Walaupun tadi saya juga lihat ada satu baju yang diulang lagi di frame ini, tapi itu banyak banget. Itu total berapa baju sih, Elika? Saya mau ngitung tadi, udah kehabisan waktu nih. 10. 10 baju. Itu berapa lama bikin itu? Untuk video ya sekitar 15 second tadi? Berapa ya? Sejam. Sejam. Udah termasuk changing clothes-nya? Iya, changing clothes-nya kan 10 kali. 10 kali, terus editnya sih yang lama, editnya bikin capek sih. Biasanya yang bikin males emang editnya. Loh, yang edit dirimu juga? Iya, yang edit aku juga. Wow. Berarti mah begadang-begadang dong? Kenapa? Sampai bergadang-begadang dong? Iya, ya lumayan ya. Makanya kadang-kadang tuh aku suka langsung bikinnya tuh di TikTok. Kalau misalnya video yang kayak tadi aku harus edit lagi di aplikasi. Tapi kalau misalnya dari TikTok itu kan aku bisa langsung edit di tempat. Nah kalau misalnya untuk video yang kayak 30 detik langsung edit di TikTok, meskipun bajunya cuma kayak 5 atau 6 itu bisa takes 2 jam. 2 jam, belum lagi aku beres-beres kamarnya, beres-beres bajunya. Sebenarnya capeknya itu sih. Oke, lalu Sobat Uju Kepo juga nih ada yang masuk ke saya pesannya. Apakah seorang Elika Bun kalau mau pergi masih suka bengong dan bingung untuk pilih baju ketika membuka lemari? Pernah bingung nggak? Karena kan bajunya banyak ya? Atau malah, biasa aja? Sering lah. Kayaknya itu udah natur cewek nggak sih? Mau siapapun juga kayak nggak pernah. Gue tahu hari ini pakai baju, selalu aja setiap sebelum pergi itu di depan lemari dulu, terus kayak merenung dulu, aduh hari ini mau pakai baju apa, terus kayak ganti beberapa kali sampai akhirnya oke udahlah pakai baju ini aja. Mentok pernah Kayaknya ganti itu baju cewek berapa deh. kali? Mentok pernah ganti baju berapa kali? Misalkan udah pakai nih outfit ini, misalkan warnanya merah misalkan, terus nggak mood, pernah maksimal berapa kali itu? Ada kali 5 kali ya, aku lumayan sering sih kayak bingung, aduh kayak banyak gitu loh pertimbangannya. Aduh kalau celana pendek nanti terlalu kebuka, aduh kalau celana panjang ntar panas, aduh kalau tangan panjang ntar gini, ntar gitu, banyak banget lah. Aduh ini warnanya nggak cocok, aduh tasnya nggak bisa gini gitu. Terus akhirnya sampai sekarang masih seperti itu kah atau gimana nih? Sekarang kan lagi di rumah aja ya, udah lama ya. Mungkin Jadi lebih masih ada, cuman nggak selebay dulu, nggak selebay sebelum quarantine, sebelum PPKM. Lebih kayak ya udahlah, lagian kalau pergi kemana-mana juga santai kan, nggak yang lama atau yang gimana banget, harus yang kayak ya udah cepet aja, gampang dicuci. Oke, sebagai seseorang yang punya millions likes di sosial media di TikTok maupun segitu banyak followers juga di Instagram, berarti udah punya brand sendiri dong? Belum nih, lagi ongoing, lagi emang merencanakan, pengen aja gitu ya, kayak baju-baju yang aku pakai, aku suka, modelnya aku pengen bikin dipakai juga sama orang-orang. Ditunggu aja ya, di follow Instagramnya. Oke, ditunggu. Tapi berarti memang sukanya tuh yang warna-warna pastel dan lain sebagainya, yang calm, charmy gitu ya? Iya, aku lebih suka yang kayak dreamy, terus warnanya yang bright. Pernah nggak karena tuntutan pekerjaan, kemudian harus pakai baju yang quote unquote out of the box, misalkan polkadot campur sama warna jingga misalkan, pernah nggak tuh? Pokoknya yang ini bukan gue banget sebenarnya.
nggak ekstrim banget sih ya. Biasanya tuh kalau yang udah ekstrim banget, aku akan bilang, waduh ini nggak sesuai dengan style aku, nggak bisa sampai juga gitu. Jadi emang sama brand itu pasti ada tektokannya. Aku mau yang sesuai dengan style aku, tapi gimana caranya untuk menyampaikan message yang mereka mau sampaikan juga. Oke, seorang Elika Bun pernah saltum nggak nih pas lagi pergi? Misalkan udah pergi, terus kayaknya gue saltum deh, atau nggak proper dan akhirnya nggak nyaman sendiri. Pernah nggak tuh? Aduh nggak inget nih. Berarti sejauh ini aman ya? Aman lah ya. Nggak pernah yang kayak malu-maluin beda banget gitu lah ya. Oke, ini kan yang cukup menarik adalah seorang Elika Bun juga picky ya, bisa dibilang untuk memilih pakaian, memilih outfit. Nah, kalau untuk milih tempat foto ataupun tempat video itu juga picky nggak? Karena kan background ataupun latar belakang foto kan juga mempengaruhi itu sebetulnya. Ya nih lumayan picky ya, makanya kalau aku kerja sama orang itu kadang-kadang harus sama yang detail, harus sama yang cocok, nggak bisa yang sembarang-sembarang kayak udahlah foto di sini aja, udahlah jam segini aja, karena itu sangat berpengaruh pada hasil foto, pada nanti fitnya kalau kalian scroll gitu kan. Ini gimana caranya untuk mempresent yang terbaik untuk brand. Jadi aku lumayan nyari lah kalau spot, terus untuk jam foto gimana supaya cahayanya bagus, terus kayak detail-detail misalnya nih, kadang kalau misalnya aku minta tolong cowok aku atau misalnya saudara aku untuk fotoin, maka tuh kan bukan fotografer ya, emang dasar bukan fotografer, kadang suka pusing akunya. Bisa kelihatan gitu, misalnya ada rambutnya yang nongol dikit atau bajunya kusut dikit, itu kayak bisa cerewet banget sampai mereka kayak ya ampun itu nggak ada yang perhatiin. Tapi kayak aduh, kalau hal-hal kecil nggak diinin tuh rasanya gatel ya nggak sih? Nggak tahu ya, mungkin emang ada sisi perfeksionisnya di situ juga. Tapi justru bagian perfeksionis itu loh yang bikin seorang Elika juga wow. Misalkan pemakaian anting, kemudian pemilihan jam tangan, even shoes juga jadi pertimbangan ya kalau mau foto ataupun mau take video ya. Iya pasti sih, pasti. Berarti kalau lagi PPKM kayak gini nih, untuk take videonya di mana aja nih biasanya nih? Di rumah, sewa tempat kayak studio yang emang buka, atau kemana aku sempat terakhir syuting di satu rumah contoh yang aku dulu pernah kerja sama, terus aku nanya bisa nggak syuting di sana. Gitu-gitu sih. Susah ya cari tempat PPKM sekarang, jadi banyak memang di kamar aja sebenarnya. Ya karena kamarnya juga udah proper ya. Kalau yang bisa dilihat Sobat 7 Kepo di belakangnya Elika Bun itu kamar sangat-sangat proper dengan cahaya yang wow. Oke. Iya, nah ini yang bikin ribet juga. Jadi kalau nyari kamar itu harus yang jendela gede, kacanya gede, jadi cahaya mataharinya bisa masuk. Jadi jam aku untuk bikin konten tuh pasti pagi sampai siang. Kalau udah sore itu udah waktunya istirahat, ngerjain yang lain-lain. Oke, waktunya sore itu ngedit, paginya ngambil gambar. Mungkin Elika sedikit nih, one last question. Kalau dari dirimu sendiri, ada nggak sih tips untuk Sobat 7 yang kalau mau pergi masih suka bingung mau pakai apa, padahal baju itu banyak banget, baik untuk cowok ataupun untuk cewek. Tipsnya dong dari seorang Elika Bun. Kalau aku ya sekarang pasti aku mikir dulu nih, oh mood aku tuh hari ini apa ya? Aku pengen pakai baju yang lebih calm, aku pengen pakai baju yang lebih bright. Habis itu baru aku buka lemari dan oh ya, ini salah satu tipsnya adalah susun lemari serapi mungkin. Kalian pisahin aja berdasarkan warna atau berdasarkan model atau berdasarkan tipe. Jadi kalian gampang nih, oh hari ini mau pakai baju warna kuning. Kuningnya yang gimana ya? Sweater kah, tertutup kah, atau terbuka kah? Jadi kalian bisa pilih. Habis itu baru bawahnya misalnya mau celana yang nyaman yang kayak gimana, yang cocok sama bajunya, baru tasnya. Gitu sih kalau aku dari mood dulu, terus warna. Udah dari situ pelan-pelan bisa. Oke, berarti kalau bisa saya summary, pertama tentuin dulu nih moodnya mau apa. Oh, saya pengennya pakai bright. Kemudian rapihin lemarinya supaya kita gampang milih bajunya, baru kita pick dan langsung ongoing. Kira-kira gitu ya? Iya. Wow, jadi ini Sobat 7 Kepo yang dapat ilmunya juga tidak hanya Sobat 7 Kepo, tapi saya juga dapat gimana bisa menjadi seseorang yang kalau pakai fashion nggak suka bingung nih, udah pakai nggak nyaman ganti lagi. Iya. Oke, thank you so much Elika Bun loh buat waktunya untuk discuss-nya. Wow, ini luar biasa banget ilmunya dan kita tunggu loh ya. Nih kamu banyak informasi hari ini,
fashion untuk nanti guguknya atau sama partnernya juga kita tunggu, dan nanti ditunggu juga untuk fashionnya kira-kira bakal ngeluarin produknya seperti apa. Oke. Oke, thank you. Elika Bun. Oke, Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Sehat terus. Yes. Wow, luar biasa banget ya Sobat 7 Kepo nih. Wah, menarik banget dari soal fashion, kemudian bagaimana pengalamannya seorang Elika Bun, menarik banget ya. Dan untuk Sobat 7 Kepo dimanapun Anda berada yang ketinggalan, don't worry, tetap bisa menyaksikannya di channel YouTube ataupun di Instagramnya Trans7. Dan luar biasa ya, kita akhirnya sudah ada di penghujung acara, dan teman-teman jangan khawatir, kita akan tetap ada Sobat 7 Kepo di pekan depan dan di waktu yang sama. Akhir kata, saya Rian Fernando, pamit undur diri. Bye-bye. You're somewhere out there, somewhere far away. I want